مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu luar biasa, yakni nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan pada kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Hanafi Yunus selaku dosen pembimbing kami dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyul Fahmi dari jurusan Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Pinang. NIM saya 20612308. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi presentasi berjudul Akidah Islamiyah. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Hanafi Yunus yang telah memberikan saya kesempatan untuk tampil menguraikan materi presentasi tentang Akidah Islamiyah ini. Pertama, untuk memulai penjelasan Akidah Islamiyah ini kita harus tahu terlebih dahulu apa itu akidah. Akidah secara bahasa berarti suatu pemikat. Pada keyakinan manusia adalah suatu keyakinan yang mengikat hatinya dari segala keraguan. Akidah menurut terminologi syara agama yaitu keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, dan keimanan kepada takdir Allah baik dan buruknya. Ini disebut dengan rukun iman. Setelah kita mengetahui makna arti dari akidah Islamiyah ini, kita juga harus mengetahui sumber-sumber akidah Islamiyah ini. Di sini sumber akidah Islamiyah itu ada 3. Pertama, Al-Quran. Kedua, As-Sunnah. Ketiga, Al-Ijma. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, akidah itu adalah iman, yaitu keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhirat, dan keimanan kepada qadar dan qadar. Nah, keimanan ini adalah dasar-dasar ataupun pokok dari akidah Islamiyah ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang pertama. Rukun pertama ini sangat penting dan memiliki kedudukan tertinggi dalam Islam. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat tertulis jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97 dan 98 yang artinya, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Selain itu, dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan jika umat muslim ingkar terhadap keberadaan malaikat, maka dikatakan telah keluar dari Islam. Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Percaya dengan kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita perlu mengamalkan apa yang ada dalam kitab suci tersebut. Umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan pedoman Al-Quran. Beriman kepada kitab Allah juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 sudah saya bacakan tadi. Yang keempat adalah beriman kepada Rasul. Iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah memutuskan para Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama untuk keselamatan manusia di akhirat dan dunia.
Hal ini juga disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 98 tadi yang saya bacakan. Di sini beriman kepada Rasul tidak hanya meyakini saja. Kita umat Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah atau hari kiamat merupakan rukun iman kelima. Umat muslim pun wajib untuk mengimani dan mengamalkan hal tersebut. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang. Yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan percaya dan yakin sepenuh hati kalau Allah SWT mempunyai kehendak dan ketetapan. Keputusan atas semua makhluk-makhluk termasuk segala sesuatu meliputi kejadian yang menimpa makhluk. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 2 yang artinya yang punyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya, dan kekuasaannya dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya. Setelah kita memahami dasar-dasar dari akidah Islamnya, di sini saya juga menjelaskan makna dari iman. Secara bahasa iman artinya membenarkan atau tasdik. Sedangkan secara istilah iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, itu saya akan menjelaskan konsekuen iman. Di sini saya akan menjelaskan 7 konsekuensinya. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasul. Kedua, merenungkan ciptaan Allah SWT, keindahannya dan kesempurnaannya. Ketiga, senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Setelah kita mengetahui hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan keimanan, kita juga akan mendapatkan nilai positif ataupun buah dari keimanan, yaitu 1. Membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Allah SWT semata-mata. Kedua, membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta sahir karena memberi umur, rezeki, manfaat, dan bahaya hanyalah Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 78 dan Ali Imran ayat 145. Ketiga, berasa tenang karena jelas tujuan hidupnya, ia akan mendapatkan kebaikan dunia sebelum akhirat berupa 1. Perlindungan dijelaskan surah Al-Baqarah ayat 257. 2. Petunjuk yang dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 54. 3. Pertolongan yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'min ayat 51. 4. Penjagaan yang dijelaskan di surah Yunus ayat 98. 5. Dikokohkan kedudukan yang dijelaskan surah An-Nur ayat 55. 6. Diberi baik dari langit maupun bumi dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Yang terakhir, buah dari keimanan adalah hidup dalam kesenangan lahir dan batin karena hidup dalam cahaya hidayah Allah sehingga tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Yang dijelaskan surah Al-Fat ayat 4 yang artinya dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi dan adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala sesuatu termasuk dirinya sendiri. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai ini dalam surah At-Taubah ayat 24. Yang kedua adalah mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasulnya tanpa rasa berat hati dan memilah-milah. Dalam Al-Quran
sudah dijelaskan mengenai ini dalam surah An-Nur ayat 51 sampai 52 dan surah Al-Ahzab ayat 36. Yang ketiga adalah ridho terhadap semua yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya, baik yang disukai maupun tidak, tanpa menghilangkan usaha. Dalam Al-Quran sudah jelaskan sama seperti yang kedua tadi, surah Al-Ahzab ayat 36. Yang keempat adalah loyalitas penuh kepada Allah SWT, Rasulnya, dan kepada orang beriman, dan tidak memberi loyalitas kepada yang dibenci Allah. Penjelasan ini dalam surah Al-Quran dalam Al-Baqarah ayat 257 dan Al-Maidah ayat 51. Yang kelima adalah takut kepada Allah dan takut tidak mendapatkan kasih-Nya dan takut bermaksiat karenanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 39 dan surah Fatir ayat 28. Yang keenam adalah hukum dengan syariat Allah SWT dan menolak hukum tentang yang menentang syariat Allah SWT. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 114. Yang terakhir adalah mengerjakan amal soleh, meninggalkan maksiat, dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Dalam Al-Quran dijelaskan juga dalam surah Al-Ansar 2-3, Al-Ahzab ayat 23 dan Al-Hujurat ayat 15. Kemudian berikut ini adalah sifat-sifat orang beriman. Pertama, jika disebut nama Allah SWT, bergetar hatinya karena cinta, harap, dan takut kepadanya. Jika dibacakan Al-Quran, bertambahlah keimanan dan selalu bertawakal kepadanya. Yang kedua, selalu mengerjakan sholat, menafkahkan sebagian rezekinya untuk fakir miskin dan anak yatim. Ketiga, beriman kepada rukun iman. Yang keenam, dengan keimanan yang sempurna tanpa meragukan sedikit pun, berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Setelah itu ada beberapa hal yang dapat meningkatkan keimanan kita. Pertama, ilmu, yang yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah tinggi pula pengagungan serta takut kepadanya. Sallu alaihi syafi'ul